maju, ya kan? Orangnya aktif, ngomong, bisa bicara gitu ya. Dengan tensi juga oke. Ya, hari ketiga saya buat lagi bertahap seperti itu. Terus kita coba berdiri. Dianya juga udah ingin, kalau orang kan dirawat pengennya cepet sembuh, cepet pulang, ya kan? Berdiri, begitu berdiri dia langsung ya, mukanya tuh jadi hilang dan nyes gitu, terus langsung lemes gitu, ya. Udah saya tidurkan. Hati saya dingin, terus jadi bukan cuma dia, saya ini juga dingin, ya. Cuman ya udah saya langsung tidurkan lagi. Nggak lagi, cuma saya panggil aja Pak, gitu. Alhamdulillah. Itu benar-benar pengalaman. Ya, jadi memang hati-hati kita dulu belum punya alat ini ya di awal-awal. Jadi kira-kira keterangannya gitu ternyata nggak bisa ya gambarannya ya. Ya, jadi kalau diberdirikan itu sentral, itu CPV itu sentral volume itu turun ya, sehingga struk volume yang didorongkan itu juga turun. Kemudian dia turun, kamu tahu lah ini fisiologi dari paru ya, paru jantung paru kita harus higienisasi dan macam ya, sehingga menimbulkan yang namanya barorefleks regulasi. Itu yang dia. Makanya kenapa kalau kamu pakai tilting table terus kemudian kamu dipasang elastic bandit yang tekanannya sama dari bawah, dari distal ke proximal, semua loh kayak bumi ya, jadi dilibet terus sampai sini dada. Itu juga untuk dalam rangka mencegah yang central volumenya turun, volumenya turun ya, jadi nggak langsung ngedrop dulu ya. Ya biasanya heart rate-nya naik, kemudian ada vasokonstriksi ya, seperti itu ya seperti inilah gambaran central volumenya. Kalau itu ya, kalau duduk itu sebetulnya ininya darahnya kita tuh udah sampai sini ya kan, tapi begitu berdiri itu turun ya. Makanya kamu kalau misalkan pusing-pusing di kereta ya, pasti kamu pengennya turun ya, cari jongkok ya seperti itu. Sama tata laksananya, tiduran, sehat kan dia, tensi, nadi, saturasi, oke. Terus kemudian kita lakukan beban yang tadi dengan elastic bandit, tekanan sama dari distal ke proksimal sampai seluruh tubuh. Kemudian kita tensi berapa awalnya? Tensi harus normal ya, 120/80. Itu 120/80 ya. Atau boleh lah dia tensi awalnya 130 ya. Terus kemudian kita naikkan 15 derajat ke 15 derajat sudut ketinggiannya. Kita tensi lagi. Kalau oke, boleh naik lagi 15 derajat. Jadi 30 derajat. Ya. Kalau oke, ya tunggu 5 menit, boleh naik lagi. 5 menit aja, 5 menit. Kalau dia nggak oke, tunggu dulu 5 menit. Kalau dia turun jadi 100/60, tanda tuh nggak boleh ditinggal ya. Udah, diamin dulu 5 menit. Kita bisa lagi naik ya, naik. Udah kita naikin lagi boleh. Tensinya naik maksudnya ya, boleh jadi 120 lagi, boleh naikin, tambah lagi 15. Tapi kalau dia turun ya, turun 102 turun dari lebih dari 20 atau 20 mm Hg ya, kamu harus turunin dan turuninnya juga sama bertahap. Kemudian apa yang bisa dilakukan ketika dia sudah bagus, dia sudah berdiri, atau oke lah dia hanya di hari ini 45 derajat aja, apa yang bisa dilakukan latihannya? Ada ini ya, ada masukan? Ya, stabil di posisi dalam tilting table itu 45 derajat. So fisioterapi ngapain? Okay. Tensi stabil. Lagi fisioterapinya ngapain? Fisioterapi
Dia ngapain? Kita diem aja. Latihan rumah. Yang di rom pasif yang mana? Nah, kakinya kan diikat Kan supaya nggak lepas. numpuk. Mandela sedang menumpu. Berdiri lagi numpu Jadi kan? ini kaki diikat sini. Sini. Dia nggak kebayang Sini. kalau- Biasanya sini. Dada. Ya. Bandage-nya benar kayak mumi ya Bu Bin ya? Kayak mumi. Cuman tekanannya harus sama. Ya boleh rom pasif untuk upper Untuk atas kali ya. Sebelum rom pasif apa coba kalau kita tuh mendapati pasien dengan tidak saling ramah, breathing exercise, ya itu dulu yang lakukan itu. Ya. Sip. Kemudian kalau dia aktif, dia mau belajar berdiri sebetulnya upper extremity-nya aktif dong mestinya, ya. Jadi dia kan boleh ya latihan untuk aktif sambil breathing exercise sambil juga ini ya itu. Terus apa lagi? Yang lain coba apa lagi? Nah, salah kalau benar sih catat, kalau salah nggak apa-apa. Coba dari sini.